Saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah, rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam, to the point saja, saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional ya. And I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifa. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains, ya, bukan dari sisi yang lain, ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifa ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu, gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya, Bang Medi. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I speak English? Okay. Yeah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen all over the world, democracy strength is tested now by how it celebrates its leaders, but how it responds to questions of accountability. In Indonesia, a simple academic question has turned into a political battle. Was the academic credential of the former president authentic? A group of public intellectuals have raised this question respectfully, citing inconsistency and requesting open verification. Instead of dialogue, they face criminal charge. We do not accuse, we do not seek condemnation. We ask, would it not serve democracy better to verify transparently and fairly rather than silence and punish? Academic truth cannot be dictated by power. We urge institutions, both national and international, to support the right to ask without fear. Let truth be tested, for it will endure. Baik, jadi sedikit sebelum saya kembalikan ke Pak Ahmad Kasinuddin. Jadi yang kita sampaikan tadi itu bukan sekedar talk ya, talk gitu, bukan. Ya, tapi itu adalah benar-benar kami ini kita ini adalah masyarakat ilmiah, masyarakat saintis yang ingin membaktikan ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi ada bukti-bukti baru, ya tentu dengan proses mekanisme, tentu ada standar ya, karena tidak mungkin semuanya bebas sebebas-bebasnya gitu, karena kalau begitu
bisa bernegara Ya, jadi tidak. yang satu lagi Bang, yang saya sampaikan tadi kan Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang saya sampaikan. Betul apa tidak? Coba Abang jelaskan itu. Mungkin Abang tahu. Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Kan Gini ada, bang, gini bang, Itu yang saya gini bang. sampaikan. Kalau begini bang, kalau pejabat publik itu tidak terikat pada undang-undang itu bang. Data pribadinya harus tercantum. Itu data pribadinya yang sesuai undang-undang juga bang. Termasuk ijazah itu bukan data pribadi yang nggak boleh diungkap. Itu harus diungkap kalau pejabat publik bang. Kalau pejabat publik. Tapi ada kalau abang pengecualian kan di sana Bang yang tahun 2008 maksud Abang kan? enggak bang. Kalau pejabat negara, pejabat publik, termasuk pejabat publik itu data asal usulnya memang harus diketahui banyak orang bang. Cuman mekanismenya kita kan harus taat juga dengan mekanisme bagaimana caranya. Ya kan? Enggak Ada bang, ada bang. rumah kita. Enggak boleh gitu. Dia ada mekanismenya juga. Iya, mekanismenya ada gitu. Enggak serta merta. Ya, begitu. Ya, saya tahu. Saya Enggak serta merta harus kita dapatkan di rumah kita masing-masing seluruh Republik Indonesia kan nggak begitu. enggak, makanya itu. Itu Bang. Jadi Itulah seolah-olah, kesalahan mereka. mau diantarkan ke rumahnya baru pas itu namanya rakyat yang berkuasa kan kayak gitu Bang. Yang diminta Iya, sama mereka itu. Jadi banyak yang mengutip undang-undang keterbukaan data publik tapi tidak memahami bagaimana mekanisme kita untuk meminta data publik tersebut. Yang mereka tahu hanya pejabat negara itu harus menunjukkan itu bagaimana, apakah ditunjukkan dia naik ke atas panggung ke mimbar lalu nih jasa saya silakan foto-foto, nggak begitu. Mekanismenya ada. Ya, mekanismenya ada, tapi banyak yang nggak paham mekanismenya itu karena mereka mungkin hanya mendengar undang-undang keterbukaan publik harus dipublikasikan gitu loh. Nah, itu aja masalahnya gitu loh. Ya Bang, betul itu. Kalau itu setuju saya. Gitu. Ratu Anjay. Dan pasti Mas Awan ya, pasti namanya undang-undang itu tidak mungkin tabrakan tuh. Iya, nggak mungkin tabrakan. Dengan data pribadi, ada undang-undang Iya. keterbukaan publik itu pasti tidak bertentangan, pasti ada pasal-pasal yang mengatur. Ada Sebagai pasalnya. contoh, Bang, sebagai contoh ya, dulu pernah Said Didu meminta permohonan membuka data publik Jokowi ijazahnya kepada Komisi Informasi Publik. Sudah dijawab sama Komisi Informasi Publik, jawabannya adalah bisa dibuka, segera meminta kepada KPU atau kepada UGM. Waktu itu kan kepada KPU. Nah, waktu itu KPU tidak mau memberikan data itu, Bang, dengan alasan tertentu. Lalu Said Didu itu kembali ke Komisi Publik dan mengajukan tuntutan kepada PT UN. Itu ada mekanismenya, Bang, sesuai undang-undang juga itu, Bang. Iya. Nah, tuntutan. Nah, PT UN pun segera meminta KPU tetap nggak mau, gitu kan? Sampai akhirnya banding ke MA, Bang. MA mengeluarkan keputusan, Bang. Harus dibuka data Presiden Jokowi. Itu tahun 2022 tuh, Bang. Tapi sayangnya kasusnya berhenti sampai situ aja, Bang. Seharusnya ketika MA sudah memutuskan, nah itu harus di KPU harus membuka, gitu kan? Bahkan kalau tidak mau menaati perintah MA itu harus dieksekusi, harus dipaksa gitu. Tapi sayangnya berhenti sampai di situ aja, nggak ada keberlanjutan juga. Dan data-data orang yang meminta data publik itu, Bang, ke Komisi Informasi Publik itu datanya ada semua, bisa kita akses, Bang. Siapa aja orang-orangnya? Iya. Bisa kita cek itu orang-orangnya siapa aja. Kan ada mekanisme seperti Bang Awan bilang tadi. Iya. Iya, kan harus dilalui. Nggak serta-merta kita langsung dapat kayak lihat Google gitu kan. Nggak begitu, Pak. Enggak begitu, ada mekanismenya. Nah, tapi mereka kan kepinginnya seperti itu. Kan makanya berlawanan dengan kita. Maksud saya itu, Bang Awan. Ada mekanisme Itu tadi dia. yang Abang sampaikan yang dilanggar ataupun tidak dimengerti oleh banyak orang. Ada yang bilang betul itu. Seperti pernyataan-pernyataan Sasu tadi kan begitu. Masa bupati yang sana begini ditangkap gara-gara ini, masa itu patokan untuk bernegara, kan nggak begitu. Apa masalahnya, persoalannya apa, kan ada mekanisme semua yang harus dijalani. Itu betul. Ada lembaga, katanya lembaga untuk
misalnya kekayaan pejabat, itu ada lembaganya yang bisa mengambil itu. Lewat lembaga itu kita bisa mengetahui kalau sebagai rakyat kita Iya, betul. kan begitu, Pak. Betul. Nah, itu mekanisme. Tapi mereka nggak terima, Bang. Yang saya sampaikan tadi begitu, Pak. Nah, nggak bisa serta-merta kita ambil di Google, track, keluar data si pejabat publik. Nggak begitu, saya bilang ada mekanismenya. Seperti kita harus ke lembaga yang tertentu yang di bawah undang-undang, kan itu peraturannya kan undang-undang semua. Nggak bisa serta-merta kita tuduhkan mereka ini membela Jokowi itu, membela siapa pun, nggak bisa begitu. Ada mekanisme tertentu yang dilindungi oleh undang-undang, bekerja politik sebagai rakyat di bawah undang-undang, di bawah perintah undang-undang. Kan begitu, Bang. Bukan sebebas-bebasnya ataupun melanggar aturan. Kita pingin begini harus ada, pingin begini harus ada, nggak begitu kan, Bang? Betul. Gini, Bang, Ya. boleh kita agak spesifik aja ya terkait yang lagi viral ya. Sebenarnya sih sudah mulai meredup ya, ya yang terkait tuntutan ijazah. Itu mungkin. Belimbing sayur sekali bergerak semua panas. Biar tahu. Iya, kalau itu nggak mungkin. Belimbing sayur sekali bergerak semua panas. 29. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi harus diakui, Ben, Jokowi itu masih kuat sampai nanti 2020. Saya kan ngomong, Bang Heru. Jadi gini, itu saya hormat. Pendukung Tidak Gibran, dengan termol yang selalu setiap hari bahasnya Jokowi itu ya bahkan sampai salahkan pembenci Zen. Makanya kenapa Jokowi tetap hidup, salahkan tuh anak Wabah Zen. Jangan salahkan termul anak Abah. Anak Abah salahkan. Salahkan anak Abah. Loh, karena apa yang suka membaca Pak Jokowi tiap hari? Loh, Jadi gini, ntar Bel. Jen. Kalau ngomong keuntungan, kalau ngomong berpolitik, kekaitan kekuasaan, itu semuanya kepentingan. Nah, saya tanya, Pak Prabowo, itu kepentingannya apa? Oh, semua dia punya pegang kok sekarang. Bukan Jokowi lagi, gitu loh. Bukan Jokowi lagi. Itu kita lihat 2029 gitu loh. Tapi satu hal yang ingin aku sampaikan kepada siapapun di Komal ini, pendukung Jokowi atau pendukung Heru. Kerja aja baru 6 bulan udah ngomongin 2029 Gibran. Dengerin dulu, pendukung Jokowi dan pendukung Gibran itu adalah anti Anies. Itu yang perlu dicatat. Kerja dulu, baru 6 bulan udah ngomongin 2029 Anies dengan pendukung Jokowi. Itu tidak hal yang tidak mungkin. Jadi serasa kayak udah kayak besok mau pilpres lagi nih kita ngomong. Heru tuh tahu nggak Heru yang sibuk ngomongin 2029 siapa? Temenmu Heru, anak Wabah, paham nggak? Iya. Itu pembahasan mereka 2029. Gini Abel, Kan di kota-kotain kan. 2025 apa? Ganti wakil presiden Yura. Heru, temanmu tuh Yura ya, pasangnya apa? Ganti wakil presiden 2025. Itu apa? 2025 ganti wakil presiden. Kalian mau batasi kami ngomong di sini, gitu loh. Ya silakan. Tidak pilih keluar-keluar ganti, tidak pilih keluar-keluar ganti. Mana kalian? Silakan. Ya, 2029 Gibran Hercules disebut gila. Nah, gini ya. Inilah framing terkait. Diusung Pak Prabowo. Masuk itu. Inilah Megawati Anies. Masuk tuh barang. Untuk PDP Megawati Anies. Inilah masanya 500 Bang. Bang. Yang paling gak masuk akal ya kan masanya 500.000. Mau menggeruduk gitu katanya Hercules itu. Ngeri juga masanya Hercules, banyak loh. Ya. Bisa jadi itu. Itu urusannya Hercules sama Jokowi nggak ada hubungannya. Kalau Hercules dengan Prabowo ya ada hubungannya. Hercules itu sahabatnya Pak Prabowo loh. Hercules justru itu. Kok sekarang dialihkan seakan-akan Hercules orangnya Pak Jokowi. Ayo. Begini loh. Iya, kemarin itu waktu ada TPUA yang mau datang ke tempatnya Pak Jokowi kan ada Hercules
datang itu kan. Terus bebas siapapun. Lu aja bebas Iya. sama Pak Jokowi. Dengar dulu. Jen. Ke Solo. Iya. Iya, dengar dulu. Jen, Jadi- Hercules itu datang itu di siapa saja, dia tuh pengawal. Iya. Bukan Iya, datang di itu Jokowi dia. berarti Jokowi pakai itu. Jangan bicara sembarang Hercules loh. Enggak ke sana, enggak ke sana, enggak ke sana, Bun. Bicara Hercules. Enggak ke sana, Bun. Nggak usah. Enggak ke sana, Bun. Enggak ke sana, Ini Bun. yang saya, Bun. ini nih yang Hercules. Enggak. Saya enggak ke sana. Saya enggak ke sana. Masalah Hercules loh. Iya. Iya. Dengar dulu. Saya enggak ke sana kok. Saya enggak ke sana. Jadi sebetul juga ya, kemarin itu waktu ketemu Pak Jokowi memang bukan untuk disewa jasa preman, enggak. Karena memang itu konsolidasi untuk berbicara 2029. Gibran Hercules. Itu betul itu wes sudah. Gila namanya. Bener itu, Bang Heru. Jen, gak usah sebut-sebut nama Hati-hati Hercules. loh, Jen. Kalian tidak tahu apa-apa Aduh. kalian. Jangan ikut campur dengan masalah-masalah Hercules. Tahu, hati-hati lah, ayolah. Minimal gimana, loh? dulu kita satu barisan. Bagus itu, gitu loh. Bagus itu. Udah Zen, Masa Megawati Hercules banyak loh. Enggak Ngeri loh. Zen, Megawati Anies 2029. Baru Nggak Ganjar sama ada. ADM. Udah, itu yang benar. Bukan. Gimana ini caranya agar perekonomian meningkat? Ngomongin 2029 mulu. Tumben Nah, sih yang ngomongin 2029 kan kalian. Bukan. Kita pengennya ngomongin bagaimana mengawal program-program yang belum berjalan ini. Itu, tapi kan bahasanya kalau nggak 2029 turunkan Gibran, terus apalagi sebentar ijazah. Queen, sebentar Queen. Pada Apa? akhirnya kan si Jen sama Heru bersatu dengan kita kan. Inilah memang termul nggak bisa dipisahkan. Coba kalau ada wabah kayak selamat aja ini kan. Dari awal ini pembicaraan kita bahas. Di bawah baca tepingan dari siapa itu Kemut 22. Hasto dan Anies calon presiden. Oh, Anies sama Hasto lebih ngawur lagi. Aku sama Termo. Ini. Halo, Aku tak dulu ya, Pak Mutar ya. Ini aku